Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah uh, rangkaian power supply yang mana saya belum mempunyai power supply ini ya untuk uh, untuk kerja gitu ya di sebagai teknisi ponsel. Di satu sisi saya di elektronik itu sekedar hobi ya dulunya ya, dari mulai ya merakit-rakit kayak radio ya, kayak pemancar FM kayak gitu ya, dari hobi. Karena bukanlah satu pekerjaan, sebagai hobi aja, maka ya begitu hasilnya, tidak maksimal ya, tidak membawakan hasil. Karena ya beda jenjangnya kan. Kalaunya dulu mungkin saya masih hidup di orang tua, makan tidur di orang tua, sedangkan sekarang sudah menjadi orang tua ya, apa boleh buat gitu ya, harus bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga gitu ya. Maka saya melihat prospek servis HP ya sangat menjanjikan gitu ya untuk saat ini. Karena bayangkan aja, di satu keluarga aja dia ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Minimal ada 3 HP ya, 3 smartphone. Nah, di situ kita terpikir gitu ya, kenapa tidak gitu kan. Walaupun tetap kerjaan servis, tapi ini lebih ke arah yang menjanjikan gitu ya. Menjanjikan di sini ya enggak sulit seperti servis elektronik ya. Kalau servis elektronik ya mungkin satu rumah paling satu ada TV, ada radio, enggak begitu harus koleksi banyak ya. Sedangkan sekarang di HP itu setiap rumah ya begitu ya, tergantung kebutuhannya. Bisa satu orang bisa memegang HP 3 ya kan. Jadi saya sekarang mau mencoba terjun ya ke servis HP gitu ya. Nah, cuman yang namanya baru gitu ya, perlu modal juga untuk peralatannya. Nah, di sini saya udah mendapatkan satu rangkaian power supply, sudah kayak begini keadaannya. Kanibalan mungkin ini ya, tadinya sudah tidak dipergunakan lagi sama teman si tukang servis HP. Mungkin kalau kawan-kawan yang sudah servis HP ngapain juga dibaiki kayak gini, beli lagi yang baru mungkin ya, karena sudah memadai ya taraf ekonominya. Nah, saya lihat-lihat, saya pinta gimana nih buat saya. Alhamdulillah saya dikasih. Dan ini adalah trafonya. Kita cek ya. Kita cek dulu trafonya ini masih bisa diperbaiki atau masih bisa baik itu. Masih normal atau gimana ya. Nah, di sini kita nggak tahu mana input, mana outputnya, mana AC innya, mana AC outputnya, ya kan. Kita ukur dengan menggunakan multitester ya. Kita potong-potong dulu.
Dalam trafo ini ada primer, ada sekunder ya, ada input, ada output. Nih biasanya kalau yang kayak gini tuh outputnya dua ya, dua bagian ya, jadi tidak gabung. Kalau jenis trafo kayak gini jadi ditandai dengan kabelnya ya, beda, ada kuning-kuning, ada biru-biru, ada merah-merah. Nah kita ukur aja kita menggunakan multitester supaya ketahuan mana inputnya mana outputnya. Kita gunakan multitester, kita ke skala dioda bisa, ke skala 200 bisa juga ya. Kita ke skala 200 ohm aja ya. Nah, ukur kelihatan nggak ya? Kabel kuning dulu. Berapa nih? 0,20 ya. 0,20 ini. Nol koma 32 31, 0,20, 0,31 yang merah. Nah, yang merah besar ya ini, 137,9 ohm. Berarti yang merah ini yang input ya, yang ke AC PLN nya ya, yang ke AC 220 volt. Nah, sedangkan ini untuk outputnya. Nah, 0,2, 0,20, 0,32 31 ya. Nah berarti ini masuk ke kalau ini berarti inputnya ya 220 volt ya, yang ke PLN. Coba kita masukkan ke PLN ya, si tegangan. Kecilnya serabutnya. Kabel PLN kita masukkan, hati-hati jangan dipegang kalau ada tegangannya. Hati-hati ya, kalau tersengat listrik. Nah setelah gini kita ukur kembali ya, skalanya kita pindah ke AC ya, ke AC volt, karena ini tegangannya masih AC. Apa sih tegangan AC itu ya? AC itu ya harus bolak-balik ya, belum searah.
masih bolak-balik, belum ada, tidak belum dipastikan mana positif mana negatif gitu. Nah, masih bolak-balik kayak gitu. Kita ke AC 200 volt skalanya ya. Tapi kalau AC ini ya tidak nyengat karena dia voltasenya kecil ya. Lain halnya di atas 100 volt. Dia kalau dipegang dua-duanya nyetrum ya. Nah, kita ukur yang kuning dulu nih. Keluar dia berapa volt? 22,9 ya. Kalau yang biru 9,5 volt. Coba kita ya skala 20 aja. Gimana caranya untuk bisa tegangan AC supaya bisa diukur dengan multitester dengan skala ke DC? Kita wajib menggunakan dioda ini ya. Dioda seperti ini. Nah, untuk dioda ini dia dilihat dari cincin ini ya, cincin yang silver ini, dia tegangan dari sini dia lari ke sini, jadi menyearahkan ya, dari sini lompat ke sini. Kita karena di sini nggak ada ya, karena ini AC, kita bebas aja ya, mau yang mana aja yang ditempel ke negatif. Bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, positifnya ke sini ya. Kita lihat. Nah, dia mengeluarkan tegangan 7,7. Nah, 7,7 volt. Coba kita balik ya. Tuh, 7,7 volt. Jadi dia bebas dibolak-balik. 7,7 volt. Kita yang biru kita cek. 3,7. Nah, 3,5. Oh, tegangannya kecil ya. Dan nampak hasilnya kali ke 20. Nah, kalau AC diukur sama DC, nah dia nggak kebaca ya. Nah, lihat ya. Terbukti kan? Ini tegangannya AC. Kita skalanya ke volt DC. Nggak terbaca. Bingung dia mana positif mana negatif ya. Kita menggunakan ini. Tuh. Kalau satu dioda dia adalah setengah gelombang ya. Penyarah searahnya tidak begitu murni ya. Jadi apinya besar ya, lumayan. Mungkin ampernya 1 amperan ya ini. Kita gunakan 4 dioda ya. Kita gelombangnya full. Kita cari dulu diodanya. Nah, inilah adalah peninggalan harta karun. Kita cari diodanya. Kita membutuhkan diodanya 4 ya. 4 biji. 3. Nah, kebetulan ada ya. Sebenarnya
Diodanya pakai yang lebih kecil dari ini nggak apa-apa. Ini kalau kata umumnya ini dioda untuk 3 ampere ya kapasitasnya tuh. Nah, caranya gimana? Untuk menjadi gelombang full ya, nggak setengah gelombang. Caranya gimana? Sebelum ke situ, untuk perakitan kita perbandingkan dulu alat ukur ya, multitester digital sama analog. Cara pengukurannya sama apa enggak gitu ya. Kan dia menggunakan kabel merah sama hitam nih, hitam ke ground ya kan, seperti ini. Kita menggunakan kita perbandingkan gitu, cara pembacaannya apakah sama, apakah ada selisih ya, ada perbedaan. Ini kita atur ke, kalau ini dia ada mode dioda ya di sini. Tetapi kalau kita ke 200 ohm juga sama aja, bisa aja. Ini kali ke 10 aja, paling sedang lah. Mau kali 10 kali 100 sama aja sebujurnya, tinggal pembacaan skalanya aja. Kita kali 10 aja, saya terbiasa kali 10 kalau untuk kecil. Nah ini kita ke mode dioda. Sama-sama merah, ini sama-sama hitam. Nah, ini punya dia. Nah, kita ukur dulu menggunakan yang digital ya. Pembacaan dioda ini seperti apa? Lihat, kita yang merah ke yang ada yang hitam yang ada garis putihnya. Nah, terbaca ya 511. Kita balik, tidak terbaca sama sekali. Nah, menandakan bahwa arus masuk tidak bisa kembali lagi ya, dia terjebak gitu nah. Arus masuk, ini kan panahnya ke sini, saat dia nggak balik lagi. Nah, kalau pengukuran secara digital begini ya, merah di sini, hitam di garis putihnya ini ya, di garis silvernya, baru terbaca. Kalau dibalik tidak terbaca. Nah, berarti dioda ini bagus ya, tidak bocor karena tidak ada arus balik. Nah, gitu ya. Nah, kita perbandingkan menggunakan multitester analog ya. Apakah sama yang merah di sini? Nah, dia tidak terbaca ya. Kalau menggunakan analog, merah di sini tidak terbaca. Coba kita balik. Nah, baru dia kebaca. Begitu ya. Jadi yang warna yang ada tanda ini dia dibaca dengan kabel prop merah ya, positif. Nah, jadi jangan sampai keliru gitu kan, penggunaan multitester digital sama analog gitu ya. Kalau di analog dari negatif ke positif ya. Nah, begitu. Dari negatif ke positif. Tuh. Sebenarnya saya terbiasa dengan menggunakan analog ya. Maka kalau menggunakan digital saya sedikit rancu ya, sedikit
ya gimana ya, nggak terbiasa, jadi agak sedikit aneh gitu, kadang keliru gitu kan. Nah seperti ini, jadi terbaca jelas kalau dengan analog ini negatif. Kalau dikasih positif di sini, kalau di sini dikasih tegangan, dia menjadi negatif, kayak gitu ya. Kalau dikasih tegangannya di sini, dia menjadi di ujung sini menjadi positif. Jadi jangan sampai kebingungan, jangan terjebak dengan dua multitester ini ya. Kita harus pahami ini, kita juga harus pahami ini juga. Oh, mungkin bang itu karena ini, nah karena ini ada mode dioda, kita samakan aja nah ke ohm ya. Karena di sini tidak ada yang lebih kecil daripada 200. Nah, kita ke 200. Kita buktikan lagi ya, sekali lagi. Ini yang analog ya. Karena udah jelek ya. Saya sering pakai masalahnya. Nah, hitam ke garis putih, merah ke sini. Nah, tidak ada pergerakan sama sekali. Karena dioda ini bagus. Kita balik. Nah, ada pergerakan. Seperti itu ya pemahamannya. Ada pergerakan. Tapi tidak short kayak gini ya, tidak full semi, makanya dia ini namanya semi konduktor ya. Enggak nyambung ya. Semi konduktor. Nah, kita buktikan pakai multitester yang ini. Dikarenakan ini tadi kalau katanya ini ke mode dioda, sekarang ke mode ohmmeter ya. Merah ke sini, hitam ke sini. Nah, tidak terbaca ya. Nah, baru terbaca. Nah, dikarenakan ini skalanya 200 ya kan, 200 ohm ke bawah, jadi dia sulit untuk membaca ohm yang kecil, maka dia ke mode dioda. Ini ada pergerakan, coba lihat, ada pergerakan, cuman dia tidak memenuhi, tidak mencukupi, ibaratnya kayak begitu ya. Nah, ini tidak ada pergerakan sama sekali. Ini ada pergerakan. Nah, karena skalanya terlalu tinggi gitu. Nah, seperti ini. Ini ada 100, ada kali 1. Tidak ada di sininya, tidak ada kali 10 atau di bawah 200 ya, atau di bawah 100 kah. Makanya dia diwakili sama mode dioda kayak gitu ya, pemirsa. Nah, seperti ini. Jelas ya? Pembacaan analog dan digital jelas berbeda kalau membaca dioda, ya kan? Kebalik lah, posisi propnya tuh kebalik. Nah, jadi gini ya. Enggak sama kayak gini. Untuk pembacaan dioda, begitu ya. Jangan keliru. Jadi saya terbiasa dengan analog, maka sementara ini saya menggunakan analog dulu. Oke? Nah, ini tadi dengan analog. Aduh, ribet nih. Ini dengan analog, bahwa kalau dikasih arus di sini, maka dia menjadi positif di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan satu dioda namanya setengah gelombang. Tapi kalau pakai 4, nah dia menjadi full dengan cara begini ya. Merakit diodanya seperti ini ya. Jadi yang garis putih kita satukan. Nah, yang ini disatukan juga.
Ini disatukan begini. Nah, seperti ini. Rangkaiannya seperti ini menjadi 4 dioda ya. Nanti kita kasih tegangan di sini sama di sini. Nah, maka dengan dioda ini diarahkan gitu nah. Diarahkan negatifnya ke sini, positifnya ke sini. Begitu ya. Nah, kita lihat. Positifnya lompat ke sini. Dari sisi satu, dari sisi ini sama. Nah, positifnya dilompatkan ke sini. Udah gitu. Nah, dari ini kan dikasih tegangan nih. Dari sini dia dilarikan ke sini jadi negatif. Nah, sisi 1, sisi 2. AC1, AC2 gitu ya. Malumlah saya masih belajar nih, sedikit menjelaskan ya, memaparkan pemahaman. Nah, begitu ya. Jadi nantinya ini jadi positif, ini jadi negatif. Kayak gitu. Kita kasih timah dulu biar menyatu. Waduh, kurang panas ini ya. Solder saya udah jelek juga ini. Gak nempel ya. Untuk mengatasi tidak nempel begini, kita kasih ini dulu, bersihkan dulu. Bersihkan. Kita kasih plug nih. Plug saya mau habis juga ini ya. Menyedihkan sekali ini. Kasih plug.
Nah, seperti ini. Panas sih, panas. Aduh, panas sekali. Kita potong. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kita pasang nih. Tadi dengan setengah gelombang, tegangannya cuman 9 volt berapa gitu ya. Coba kalau full gelombang, tegangannya menjadi berapa volt ya? Ini di sini. Bebas ya. Kebalik juga nggak apa-apa. Karena ini ya, tegangan AC ya. Ash. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kita ukur tegangannya ya. Kita kali ke 20 aja. Kalau pakai multitester digital, mengukur tegangan volt, mengukur tegangan arus tegangan gitu ya, arus ke atau voltase ya, mengukur tegangan, kita nggak takut kebalik ya, karena dia walaupun kita kebalik nanti ada indikator kesalahannya. Nah, lihat. Melebihi 20 volt ya. 21 volt tegangannya ya. Nah, (21 volt). Nah, kalau posisinya positif, kalau posisinya benar, dia tidak ada tanda negatifnya di situ. 21,7 volt. Nah, kita balik. Tuh. 21,9. Ada lambang negatifnya di sini. Ya. Jadi aman ya mengukur tegangan DC menggunakan multitester digital. Aman, nggak takut kebalik ya kan. Coba kita menggunakan yang analog. Apakah sama? Tegangannya mencapai 21 volt. Kita atur skalanya ke 50 ya di sini. Tuh. Sama 21 volt. Ini skalanya 50. 50 yang sini ya. Yang ini 10, ini 50, ini 250. Yang 10 berarti yang tengah. Lihat. Perhatikan. Nah, sekitar 20
lebih ya, 21 volt. Berarti keakuratannya kurang lebih aja. Skalanya nggak jauh beda lah selisihnya. Nah, kita balik. Kalau dengan menggunakan multitester digital, kita kebalik tidak masalah ya. Coba kalau kita menggunakan analog, apa yang terjadi? Nah, jarumnya nih mentok ya ke kiri, mentok ke kiri. Tuh. Nah, kayak gitu. Maka pengukurannya harus benar-benar dengan menggunakan analog ini. Tuh. Kita balik. Tuh, mentok dia. Kalau kita paksakan bisa rusak. Kemungkinan bisa rusak ya ininya. Multitesternya. Begitu ya perbedaannya ya. Jadi kalau untuk pengukuran tegangan DC, kita lebih enak menggunakan ini ya, multitester digital ya. Kita nggak takut salah gitu ya, mau nyolok ini, mau nyolok gitu, enak gitu ya. Ya masih terbaca, cuman ditandai dengan tanda min ini ya. Nah, berarti kita kebalik salah colok. Begitu. Ini tegangannya sudah menjadi 21 volt ya. Padahal tadi diukur dengan setengah gelombang. Nah kayak gini aja, ngukur dengan setengah gelombang, kan diodanya 1. Apakah masih terbaca gini? Dicolok ke salah satu. Ini yang ke sini. Nah, sekarang menjadi 12 volt ya. Setengah gelombang ya, 12 volt. Nah, kalau full 21 volt. Nah, beda halnya dengan satu dioda tadi ya. Menunjukkan 9 volt ya tadi. Begitu sekalinya ya pengukurannya. Seperti ini. Nah, kita membutuhkan untuk penyetabilnya, kita membutuhkan elko di sininya, nanti dikasih elko kapasitor 21 volt. Berarti kalau 21 volt kita memerlukan elko di atas 21 volt ya. Untuk apa sih kegunaannya elko itu? Kegunaannya itu untuk apa ya namanya ya? Untuk penyetabil ya, stabil. Jadi stabil. Dia kalau listrik langsung kan bisa turun. Kalau beban banyak kan nih bisa turun, drop kayak gitu. Dengan adanya elko nanti tegangannya itu bisa stabil. Ya, contohnya beginilah. Ibarat kata elko ini adalah ember gitu ya, penampung air. Nah, kalau kita langsung dari kerannya, airnya dikecilin ya kecil kita dapatnya, airnya dibesarin ya besar juga. Nah, dengan adanya ember, maka air kita akan stabil ya, karena ditampung dulu di situ di ember gitu kan. Kayak gitulah perumpamaannya. Kita cari elkonya. Nah ini sama sebenarnya dioda juga ini. Nah, dioda sisir ini adalah isi dalam sini ini seperti ini.
rangkaiannya sebenarnya. Jadi kita nggak usah repot-repot merakit seperti ini. Apalagi ya kalau nanti ada kesalahan ya, kebalik ini memasang ininya, hasilnya tidak maksimal jadinya ya. Nah, maka pabrikan menyediakan dioda seperti ini, dioda sisir namanya ya. Kalau kami sebut dioda sisir. Nah, di sini di dioda ini dia ditandai di posisi yang dipotong ini ya, yang dikupas ini dia adalah positif. Nah, misalkan di sini udah nggak ada tandanya ya, nah, maka ditandai dengan ini. Nah, dia positif, di sebelahnya ini adalah negatif. Yang dua ini adalah AC-nya, inputnya. Nah, seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ini. Nah, seperti ini ya. Ini positif, ini inputnya 2, ini negatif. Nah, begitu ya. Kalau nggak mau repot, pakai dioda sisir kayak gini ya. Hasilnya sama saja sebenarnya ya, tapi ini lebih simpel, lebih praktis, dan lebih tidak menyita waktu. Gitu ya perbedaannya. Nah, kita gunakan elko yang udah ada aja ya di sini ya, elkonya, karena saya cari-cari nggak dapat. Nah, kita langsung aja tempel ke sini diodanya, atau gimana ya nih enaknya. Saya tempel di luar aja lah. Ininya kita kasih kabel lagi, kita elkonya pasang di sini. Kita cabut dulu elko yang ada di sini. Nah, elko ini, kapasitor elko ini dia mempunyai kutub ya, dengan ditandai dengan garis putih ini. Nah, jangan disamakan dengan garis putih yang di dioda ini ya. Kalau di elko, garis putih ini adalah negatif, yang tidak ada garisnya adalah positifnya. Jadi jangan kebalik, ini dikasih arus tegangan negatif, yang ini dikasih tegangan positif. Jangan dibalik ya, ini dikasih positif, ini negatif. Kalau kebalik ya boom, ininya meledak ya, elkonya meledak. Maka dengan pemasangannya begini. Nah, negatif ke sini, positif ke sini kayak gitu. Jangan coba-coba dibalik ya. Nantilah kita bikin eksperimennya gimana, sedahsyat apa meledaknya ya, di tutorial selanjutnya nanti ya. Kita buktikan kita. Jangan omdo. Nah begini saudaraku. Nah ini elko kita kasih tegangan kayak gini, dia menyimpan arus di sininya ya. Kayak tadi kita ini ember dikasih air. Nah di dalam ember ini, kalau ember ini nggak bocor, airnya masih ada di sini ya. Kita buktikan menggunakan multitester ya. Kita tumpahkan dulu nih airnya. Kalau masih ada airnya, tuh ya kan? Nah tumpah tuh airnya. Nah kita buktikan ya. Kita kali ke 20 aja ya. Nah, negatif ke negatif, positif ke positif. Ada arusnya ya, kecil ya, 0,8384. Bukan arus ya, tegangan ya. Saya suka kebalik ya, antara arus dan tegangan. Saudaraku, arus dan tegangan itu jelas-jelas beda cara pengukurannya,
kegunaannya, gitu kan. Kegunaannya jelas beda, cara baca ukurnya jelas beda, tapi satu kesatuan. Nah itu ya, nantilah selanjutnya kita jelaskan. Nah ini tegangannya 0,98. Nah, jangan dulu diisi arus lah, kita ukur dulu ya dengan menggunakan mode dioda ya. Gimana coba hasilnya? Kita tumpahkan lagi. Cara menumpahkan elko ibarat ember, kita dengan mengonsletkan positif negatifnya. Nah, aman. Kita kalau menggunakan digital, kita bandingkan menggunakan digital sama analog ya, kelihatannya ya. Positif di sini, negatif di sini. Set. Tuh. Karena dia terlalu besar ya, kita ke mode dioda aja. Nah. Hilang. Balik. Nah ditandai ya. Ini pintarnya digital nih begini ya. Berarti ini elko bagus ya, nggak bocor ya. Kalau bocor kan gini, 000 ya. Cukup di sini dulu video kali ini. Kita sambung lagi ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus diketahui kalau dengan digital, kalau ada kebocoran berarti mendekati 0, berapa gitu kan. Nah, berarti ini konslet kayak gini.